Baik, Kiki, saya hanya ingin mengetahui beberapa hal ya. Kira-kira tujuan dari pembelajaran yang akan Kiki lakukan itu apa ya? Tujuan dari pembelajaran yang akan saya lakukan pada pelajaran matematika bab 6 adalah tentang materi panjang. Di sini tujuan pembelajarannya yang pertama adalah siswa dapat mengukur panjang benda. Yang kedua adalah siswa dapat membandingkan panjang benda dengan menggunakan penggaris. Jadi tentang panjang benda ya, J. bagaimana bisa memahami tentang panjang benda. Ukuran ya. J. Mengukur panjang benda. Kemudian kira-kira apa yang menjadi area pengembangan yang tidak dicapai dalam pembelajaran di kelas 6? Yang ingin dicapai pada pembelajaran nanti itu adalah siswa bisa mengukur panjang benda dengan menggunakan satuan baku atau dengan menggunakan alat penggaris. Jadi diharapkan nanti ke depannya siswa dalam kehidupan sehari-hari bisa mengaplikasikan dengan mengukur panjang benda menggunakan penggaris serta nanti membandingkan panjang benda tersebut. Kemudian apa strategi yang sudah dipersiapkan oleh guru di dalam pembelajaran ini? Oke, jadi strategi yang saya gunakan di sini nanti, satu, saya dalam media pembelajaran saya menggunakan PowerPoint yang terbuat dari Canva yang pertama. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, dulu sebelum mulai absen dulu ya. Mbak Haris, hadir. Mbak Dewi, ya, Mas Jaki, Mas Naufal, Mbak Olivia, Mbak Rafian, Mas Davino, Mas Hadar, Mbak Dewi, Mbak Faida. Nah, alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya. Ini ada LKPD 1. Ini nanti adalah tugas yang harus dikerjakan kelompok. Langkah pertama, kalian nanti menuliskan anggota kelompokmu di sini. B, ya, tuliskan anggota kelompokmu di sini. Setelah itu di sini ada tugasnya. Kamu adalah mengukur panjang benda seperti tadi. Langkahnya adalah nanti perhatikan gambar yang ada di kertas, kemudian ukur gambar menggunakan penggaris yang ada di bawahnya. Nah, tujuannya untuk mengerjakannya ini apa? Agar kalian nanti bisa mengukur panjang benda menggunakan penggaris. Paham? Oke. Silahkan. Nanti kita kerjakan bersama-sama ya. Oke, sudah siap? Hitungan ketiga, kalian mulai mengerjakan. 3, 2, 1. The Bluetooth device is ready to pair. Sentimeter. Nah, guru berharap. Hai. Nah, dari apa yang kalian pelajari hari ini, guru berharap
kehidupan sehari-hari. Kalian bisa mengukur panjang benda menggunakan satuan baku, yaitu penggaris. Sekali lagi sebelum Bu Guru menutup, Bu Guru pengen kita menyanyi lagi. Ayo, semuanya berdiri, semuanya berdiri. 1, 2, 3. Kilo, hektar, dekameter. Iya, iya, ya. Desi, sentimeter. Iya, iya, ya. Tur ke bawah, tur ke bawah. Itu dimari. Lompat ke atas, lompat ke atas. Itu dibagi. Iya, iya, yo. Tepuk tangan. Silakan duduk dulu. Anak-anak, jangan lupa Mas Hajar. Nah, karena pagi hari ini tadi sudah belajar tentang satuan panjang, pada pertemuan yang akan datang kita akan belajar satuan waktu. Nanti kalian membawa jam dinding dari rumah, oke? Membawa jam dinding dari rumah, kita akan belajar satuan waktu. Oke, setuju? Besok kalian membawa apa? Oke, jam dinding dari rumah, oke? Dan itu adalah materi tentang panjang yang bisa kita pelajari pada hari ini. Nah, sampai bertemu dengan pertemuan yang akan datang dengan semangat baru, tetap semangat. Oke? Sekian dulu dari Bu Guru. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Simat dan Bu Rahayu. Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini nanti kita sudah masuk di sesi dialog observasi, di mana kemarin Bu Simat tadi sudah melakukan kegiatan observasi dan observasi pembelajaran sudah Bu Rahayu lakukan kelas. Saat ini nanti saya akan memberikan waktu ke Bu Sri Mas Yani dan Bu Rahayu untuk melakukan refleksi atau percakapan pasca observasi. Nanti waktunya saya serahkan berdua, membuka silakan nanti untuk melakukan refleksi tentang pembelajaran. Nanti di akhir saya akan memberikan teman itu untuk waktu kami serahkan. Laksanakan. Jadi dari pembelajaran kemarin itu kira-kira apa ya sudah dikembangkan. Kemudian kira-kira apakah Bu Siti merasakan ada sesuatu yang masih kurang yang perlu kita tambahkan atau seperti apa? Ya, terima kasih Bu Sri Mahyani. Ya, berdasarkan 3 fokus pengembangan di kelas telah dilaksanakan sesuai kemampuan dengan beberapa hal yang masih perlu dimaksimalkan. Penerapan pembelajaran berpsikologi yang dilakukan antara lain diferensiasi proses dengan cara mengelompokkan murid berdasarkan kesiapan belajar. Dan kemudian dalam penerapan PSE juga memunculkan beberapa aspek dalam fokus kepada kesadaran diri, kesadaran sosial, dan tanggung jawab. Baik, jadi tadi sudah
topik dan catatan saya ada beberapa Bu Sri Mardiani, antara yang pertama tentang penerapan budaya positif dan pembelajaran telah dilakukan dengan baik. Murid nyaman dalam pembelajaran dan yang perlu ditingkatkan antara lain komunikasi antara murid-murid itu sendiri. Selanjutnya guru mencari tahu apa yang dikerjakan murid. Terus yang kedua tentang pelaksanaan pembelajaran berdasarkan proses sangat bagus, yaitu kita melakukan strategi materi dan pengelompokan murid. Yang perlu ditingkatkan memastikan murid paham tujuan dan kegiatannya, biar paham dulu gitu Bu. Terus yang ketiga, dalam penerapan PSE telah baik Bu, guru konsisten menampilkan ekspresi emosi empati. Dan yang perlu ditingkatkan adalah guru mencari tahu apa yang dikerjakan murid dan meningkatkan motivasi sesuai minatnya dalam pembelajaran, karena murid-murid ini bervariasi Bu, ada yang minatnya di bidang ini, ada yang pelajaran ini, seperti itu Bu. Jadi itu diferensiasinya sudah terlihat sekali ya, prosesnya ya. Iya Bu. Kemudian baik tadi pembelajaran diferensiasinya sudah mulai terlihat pada prosesnya ya Bu ya. Iya. Sekarang kira-kira rencana tindak lanjut yang ingin Bu Titik Rahayu lakukan itu apa? Ya, terima kasih Bu untuk rencana itu. Saya akan berusaha tentang memodifikasi lingkungan kehidupan belajar dan menerapkan prinsip restitusi pembelajaran sesuai minat murid dan mencari sumber-sumber pembelajaran, baik itu lewat internet, lewat KKG, atau lewat kelompok belajar yang telah saya ikuti, seperti itu Bu. Kapan pelaksanaan dari kegiatan yang akan dilakukan? Pelaksanaan yang selalu akan saya lakukan bulan November pada tahun 2023 Bu. Apakah Bu Titik ingin melakukan dukungan dari Ya, saya sangat memerlukan dukungan dari semua pihak, antara lain dari kepala sekolah, dari semua guru, dari siswa juga, dan dari orang tua siswa yang utama juga Bu. Jadi Bu Titik sudah mengatakan kalau mau memperbaiki pembelajaran tadi dengan memodifikasi lingkungan ya, terutama kelas. Terus tadi juga mau mencari referensi dari berbagai sumber. Kemudian pelaksanaannya tadi mau dilaksanakan Bulan November ini. Kemudian memerlukan dukungan dari semua pihak, baik itu dari rekan guru, bahkan dukungan dari anak-anak, juga dari orang tua. Semoga apa yang akan dilakukan oleh Rahayu berjalan dengan lancar dan bisa memberikan kontribusi yang baik dalam pembelajaran di sekolah kita. Kemudian dapat ditularkan kepada teman-teman atau rekan sahabat yang mungkin untuk perbincangan kita di siang hari ini cukup sekian. Kemudian waktu kami kembalikan kepada Ibu Pengajar Praktek, Ibu Wati Institusi. Ya, terima kasih kepada Bu Sri Mardiani dan Bu Titik Rahayu yang sudah melakukan coaching hari ini tentang proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi secara garis besar, saya melihat bahwa proses coaching yang dilakukan Bu Sri Mardiani ini sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alurnya. Komunikasi sudah berjalan dua arah, jadi Bu Sri Mardiani sebagai coach itu bisa menggali potensi yang dimiliki Bu Titik selaku coachnya. Jadi beberapa pertanyaan sudah panjenengan ajukan ke coaching dan itu bisa coaching merasa terbuka, merasa leluasa nyaman untuk berbagi cerita tentang apa yang kekurangannya, apa kelebihannya, apa yang akan dilakukan. Jadi bisa komunikasinya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian hanya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini, untuk sedikit refleksi. Itu bahwa kita tahu coaching itu ada alur depan, ada tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab masih. Nah, di T di pertama tujuan itu tadi mungkin Bu Sri Mardiani lupa untuk menanyakan proses coaching hari ini itu tujuannya untuk apa. Jadi tadi mungkin belum sempat, jadi lupa di situ. Mungkin nanti awalnya ditanya tujuan coaching hari ini untuk apa.
untuk mengetahui refleksi atau proses pembelajaran yang sudah terjadi itu. Kemudian untuk yang tadi identifikasi juga sudah, kemudian rencana aksi juga sudah ditanyakan, tanggung jawabnya juga sudah. Mungkin di akhir perlu ditambahkan lagi Koji Bu Sri Mardhani bisa menanyakan bagaimana perasaan dari Koji setelah kita coaching. Mungkin Kojinya merasa kok semakin terbebani, semakin senang atau semakin seperti apa itu mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut, sehingga nanti coach ini akan merasa ketika memang memerlukan hal-hal yang perlu dibicarakan lagi selanjutnya itu bisa lebih enak lagi, karena memang coaching ini kan untuk menemukan masalah dari coachnya sendiri. Mungkin itu, dan Bu Sri Mardhani hanya untuk mengajukan pertanyaan bobot atau menggali potensi itu mungkin lebih ditingkatkan lagi, karena kita tahu coaching itu tidak sekali dua kali bisa berhasil, itu memerlukan jam terbang yang banyak dan tinggi. Tapi secara garis besar semuanya itu sudah bagus untuk proses coaching hari ini, dan nanti semoga apa yang disampaikan Bu Magi ke Bu Tuti ini bisa bermanfaat, bisa memacu menambah